Eh, ini harus nggak apa-apa. Ini kan mengambil hari libur ya. Iya. Di rumah ya, Bu? Ini saya lagi gimana ya backgroundnya lupa. Oh gini aja. Ini 3 kelas, Dingin, Ibu. dingin di sini dingin. Dingin di Ini Bogor. Saya juga di Bogor ini. pokoknya di mana Bu? Deket itu, deket Dermaga. Nginep Oh empat di anak. ITB. Ah, Mm-mm. saya deket stasiun ini makanya suara kereta nanti kedengeran sekali-kali. Suara kereta api. Jangan heran kalau lagi zoom suara kereta api kedengeran. Iya, ya. Kapan-kapan mampir ah. Iya, mampirlah kapan-kapan ke sini. Hmm. Ini Pak Roni Rodinya sedang OTW. Hmm. Ini 3 kelas, Ibu. Oh, ada 3 kelas. Iya, Digabung. Digabung ya? iya. Oh, alhamdulillah. Kelas apa aja, Namira? Kelas CDE Ibu. Oh, jadi. CDE. Oh, 3 kelas, 3 kelas ya. Jadi dibikin dua, Iya, dua tadinya sesi. mau gabung 6 kelas, Bu. Waktunya nggak dapat. Pas CDE-nya udah mulai, baru deh ini ikutan. Ikutan Abu harinya ya udah. Ini dikasih temanya dari siapa? Dari mahasiswa nih. Temanya Manajemen SDM Perpustakaan PTKI menghadapi era Society 5.0 dan era kecerdasan buatan gitu ya. Tadinya evaluasi, Bu, itu ditambahin sama Pak Apip. Oh, gitu. Mm-mm. Berarti itu dari Pak Apip udah ya surat sama flyernya udah ya? Dari mahasiswa. Sudah, udah dibuat mahasiswa kemarin. Ya. Namira dan kawan-kawan. Jadi ini PJ-nya luar biasa nih, Bu. Siapa PJ-nya nih? PJ-nya Namira, Rofik. Satu lagi siapa, Namira? Mei Ibu. Oh iya, Mei. Mei, sama bulannya sama dengan sekarang Mei. Oh iya, ulang tahun deh ya. Maybe yes, maybe no, kata kalau biasanya suka ada iseknya begitu. Mei ulang tahun ya. Mana di sini Oh, Mei? Mailanis. Mailanis namanya, Bu. Berarti benar ya, bulan nggak ngeh juga saya. Bulan Mei berarti lahirnya. Kayaknya sih gitu. Agustus kan gitu. Oh iya. Ini nggak ada yang bulan Agustus jadi namanya jadi Agus. Mm-mm. Pak Roni Rodinya udah dihubungi Amira. Sudah Ibu, sudah dihubungi oleh Rafiq. Oke. Rencana nanti ada kunjungan juga ke Perpus Pusat, Bu. Perpus pusat yang UIN ya. Iya, Alhamdulillah. Kapan rencananya Bu? ini mungkin setelah UTS kali ya, Bu. Setelah UTS ya. Semua kelas. Ya, maunya semua kelas, cuman mudah-mudahan bisa bareng. Nah, ini Pak Roni Rodinya sudah hadir kayaknya. Assalamualaikum, Pak Roni Rodin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Maftoha, ini Pak Roni Rodin. Beliau Halo. adalah dosen ilmu perpustakaan YIN Suruk. Oh, selamat datang Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat ya Pak ya. Alhamdulillah.
Iya, bersua via udara. Iya. Gimana ini Namira? Ibu serahkan ke Namira. Iya, Ibu. Dipersilakan untuk Rifda memandu acara pada hari ini. Baik, terima kasih Namira. Izin Ibu Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Puji serta syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak sekali nikmat sehingga kita dapat berkumpul pada perkuliahan dosen tamu mata kuliah Manajemen Perpustakaan dan Pusat Sumber Belajar pada pagi hari ini. Salawat beriring salam, marilah kita curahkan kehadirat Nabi besar kita, Nabi Muhammad SAW. Semoga kelak kita mendapatkan syafaatnya di yaumil akhir nanti. Amin, amin, ya rabbal alamin. Yang terhormat, Ibu Dr. Maftuhah MA selaku Kaprodi Manajemen Pendidikan. Yang terhormat, Ibu Dr. Lolita Sari SAG MHUM MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Perpustakaan dan Pusat Sumber Belajar. Yang terhormat, Bapak Roni Rodin SPDI MHUM selaku dosen Ilmu Perpustakaan dan Informasi Islam IAIN Curup sekaligus pemateri pada pagi hari ini, serta teman-teman yang saya sayangi yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Sebelum memulai perkuliahan pada pagi hari ini, perkenalkan saya Rifda Aziza Salim selaku Master of Ceremony yang akan memimpin jalannya perkuliahan pada pagi hari ini dengan tema Manajemen Sumber Daya Manusia, Perpustakaan Perguruan Tinggi Keagamaan Islam menghadapi era Society 5.0 dan era kecerdasan buatan. Selanjutnya, saya akan membawakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua yaitu sambutan, yang ketiga penyampaian materi, yang keempat sesi tanya jawab, yang kelima penyerahan sertifikat, yang keenam sesi foto bersama, dan yang terakhir yaitu penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan, agar acara dapat berjalan dengan lancar dan ilmu yang didapatkan dapat bermanfaat untuk kita semua. Marilah kita buka perkuliahan pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Beranjak ke acara yang kedua yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kaprodi Manajemen Pendidikan kepada Ibu Dr. Maftuhah MA. Waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih Mbak Rifda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, yang terhormat Ibu Dr. Lolita Sari MHUM MSI sebagai pengampu mata kuliah Manajemen Perpustakaan dan Pusat Sumber Belajar. Kemudian yang sangat saya hormati juga adalah narasumber atau dosen tamu pada mata kuliah ini yaitu Bapak Roni Rodin SPDI MHUM. Selamat datang Pak Roni. Mudah-mudahan berkenan, berbahagia dengan acara ini dan nanti punya kesan yang baik ya. Salam silaturahmi dari kami. Sama-sama kita saling berbagi ilmu pengetahuan di sini. Oke, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan juga Allah sudah memberikan ya kesempatan sehat, waktu untuk bertemu mahasiswa semua bisa belajar kepada ini memang pakarnya kan di ilmu perpustakaan Pak Roni ya. Dari UIN Curup ya. Sekarang UIN ya Pak ya. Sudah UIN. Masih proses UIN, Bu. Proses UIN ya. Saya punya beberapa kawan dari IAIN Curup itu. Tapi mungkin bidangnya beda, bukan bukan manajemen perpustakaan atau ilmu perpustakaan ya di fakultas yang berbeda. Nah, alhamdulillah, nah kawan-kawan mahasiswa semua,
memang apa namanya perpustakaan atau istilahnya semacam literasi ya. Literasi itu adalah basic ya, dasar buat kita sebagai manusia itu bisa menjadi manusia. Kurang lebih begitu ya. Manusia bisa menjadi manusia. Bahkan dalam agama Islam sendiri ayat yang pertama kali turun itu berkaitan dengan literasi Iqra. Bacalah, itu kan literasi. Jadi itu adalah basic ya, basic dari sudut pandang manapun literasi adalah basic ya, sangat-sangat dasar buat kita menjalani hidup dalam bidang apapun dan menjadi apapun, menjadi siapapun. Termasuk Anda sebagai mahasiswa berarti menjadi mahasiswa dalam posisi sebagai mahasiswa. Nah, tentu literasi yang dimaksud di sini bukan sekedar membaca secara sederhana, tetapi lebih dari itu. Nah, bahkan tema spesifik hari ini dari pakar ilmu perpustakaan adalah manajemen SDM perpustakaan. PTKI menghadapi era society 5.0 ya, dan era kecerdasan buatan itu kan sangat sangat update ya dengan kondisi masa ini, bagaimana literasi yang ada di perpustakaan, tata kelola dalam sumber daya manusia di perpustakaan ini menghadapi masa sekarang yaitu 5.0 dan era AI ya, kecerdasan buatan begitu. Mudah-mudahan kuliah tamu hari ini betul-betul bisa dimanfaatkan oleh adik-adik mahasiswa, itu yang intinya. Kalau Pak dosen, Pak Roni Rodin ya, dengan Bu Loli itu kan memfasilitasi adik-adik mahasiswa untuk bisa mengambil benefit lebih, kurang lebih begitu. Nah, silakan adik-adik mahasiswa memanfaatkan betul kesempatan ini, peluang ini dengan menyimak dengan baik, bertanya dengan baik, dengan sopan begitu ya, dan pahami betul apa inti dan kelengkapan secara materi secara lengkap dan intisari kuliah tamu pada hari ini. Itu juga salah satu bentuk syukur kita kepada Yang Maha Kuasa ya, sudah diberi kesempatan bisa seperti ini gitu. Terima kasih sekali lagi kepada adik-adik mahasiswa ya, dan juga terutama kepada narasumber Bapak Roni Rodin dan Ibu Lolita Sari sebagai fasilitator ya untuk dosen tamu, kuliah tamu pada hari ini. Mungkin itu saja pengantar dari saya selaku Kaprodi Manajemen Pendidikan. Akhirul kalam saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mohon maaf juga Pak Roni, Waalaikumsalam saya warahmatullahi undur diri terlebih dahulu, mungkin tidak Ya, ikut kuliah tamu Pak. ya, baik Bu. Ya, Terima ya, kasih Bu. terima Terima kasih kasih, banyak. Bu. Ya, assalamualaikum. Usaha. Baik, terima kasih kepada Ibu Dr. Maftuhah MA yang telah menyampaikan sambutannya. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Sebelum beranjak ke acara inti, saya persilahkan kepada Saudari Farhatain, mahasiswi Manajemen Pendidikan semester 2 selaku moderator yang akan memandu sesi materi pada pagi hari ini. Kepada Saudari Farhatain, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih MC karena tadi sudah dibuka dengan salamnya oleh MC. Mungkin saya tanpa salam. Halo semuanya, selamat pagi ya menjelang siang teman-teman yang terhormat, Ibu Lita Sari sebagai dosen kita pada matkul hari ini. Semoga kita tetap semangat ya. Kenalin, aku Farhatain, mahasiswa semester 2 dan pada kali ini saya bakalan membersamai atau memoderatori ya pada pada hari ini di sesi kali ini dan izinkan saya ya untuk memperkenalkan narasumber kita pada hari ini. Beliau bukan orang sembarangan, yaitu Bapak Roni Rodin, SPDI MHUM. Ya, beliau saat ini menjabat sebagai Wakil Dekan IFUAT IAIN Curup. Nah, kalau kita intip nih dari prestasinya, Bapak Roni ini merupakan
Bapak Roni ini sudah menulis lebih dari 25 buku ya, dan mempunyai 50 artikel jurnal dan 30 opini koran. Bahkan beliau pernah menjadi juara satu pustakawan berprestasi tingkat provinsi dan juara dua. Dan beliau juga pernah menjadi juara satu pustakawan berprestasi tingkat provinsi dan merupakan juara Harapan Nasionalisme. Nah, beliau juga merupakan alumni S2 Perpustakaan Universitas Indonesia dan sekarang beliau sedang proses ya menyelesaikan S3-nya. Nah, tidak usah berlama-lama lagi, teman-teman. Kita langsung saja nih mendengarkan ilmu dari ahlinya ya di mata kuliah kita pada pagi hari ini kepada Bapak Roni. Waktu dan layar kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang sama-sama kita hormati Ketua Prodi Manajemen Pendidikan UIN Syarif Hidayatullah, yang juga sama-sama kita hormati Ibu Dr. Lolita Sari M. Hum selaku dosen pengampuh mata kuliah Manajemen Perpustakaan dan Pusat Sumber Belajar, serta yang Bapak banggakan para mahasiswa Prodi Manajemen Pendidikan ini ya. Kemudian mungkin ada beberapa mahasiswa dari Jurup yang hadir pada kesempatan ini. Yang pertama tentunya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, walaupun sebenarnya hari ini kondisi libur ya, kalender merah, kita masih dapat bersua di dunia maya ini via Zoom dalam rangka untuk sharing, berbagi pengetahuan berkaitan dengan mata kuliah manajemen perpustakaan. Kemudian salam kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala. Pada kesempatan ini kuliah kita pada pagi hari ini kita akan membahas tentang manajemen SDM, sumber daya manusia pada perpustakaan PT KI, dititik beratkan dalam rangka menghadapi era Society 5.0 dan juga era Artificial Intelligence ya, era kecerdasan buatan yang memang sekarang sedang tren sedang kita hadapi bersama. Nah, kalau kita melihat kondisi terkini ya berkaitan dengan era 5.0 dan juga kecerdasan buatan ini, tentunya transformasi digital ya, digital global. Kita lihat dalam 2 dekade terakhir ini itu telah membawa perubahan ya, perubahan ke arah yang sangat fundamental, di mana manusia itu dari sisi bagaimana memproduksi informasi, kemudian bagaimana mereka mengelola, mendistribusikan, bahkan mengkonsumsi informasi itu sudah mengalami transformasi perubahan. Nah, perkembangan teknologi informasi dan komunikasi ini, misalnya internet, kemudian cloud computing, kemudian big data, dan terakhir ini artificial intelligence ini, kecerdasan buatan ini. Nah, ini menciptakan ekosistem informasi yang semakin kompleks ya, semakin kompleks.
kemudian semakin cepat, dan juga ini terhubung secara global, ya. Tidak ada batasan, ya. Nah, dalam konteks ini tentunya informasi itu tidak bersifat statis lagi, ya, melainkan dia menjadi dinamis, ya. Dinamis, kemudian real time, ya, real time, dan juga berbasis data, ya. Berbasis data dia. Nah, perubahan tersebut secara langsung ini mempengaruhi berbagai sektor, ya. Salah satu misalnya termasuk dalam dunia pendidikan tinggi dan juga institusi perpustakaan, ya, lembaga yang bernama perpustakaan ini, di mana perpustakaan itu kan merupakan pusat yang mengelola pengetahuan. Nah, nah kemudian perpustakaan yang biasanya itu secara pemikiran lama atau secara tradisional itu dipahami sebagai tempat untuk menyimpan koleksi, ya biasanya koleksi tercetak gitu kan. Nah, kini itu mengalami transformasi paradigma, ya. Ada perubahan paradigma yang sangat signifikan tentunya dengan kondisi sekarang. Jadi perpustakaan sekarang di era modern ini itu berkembang, ya, berkembang menjadi semacam knowledge hub dia. Dia tidak hanya menyediakan akses terhadap informasi, ya. Jadi perpustakaan tidak hanya menyediakan akses terhadap informasi itu era sekarang, tetapi dia juga memberikan fasilitas, ya, memfasilitasi proses pembelajaran, ya, pendidikan, pengajaran, kemudian memfasilitasi kegiatan penelitian, ya, kemudian melakukan kolaborasi dan juga melakukan inovasi. Nah, Lenkes itu pernah menegaskan bahwa perpustakaan masa kini itu harus dipandang sebagai institusi yang berorientasi pada penciptaan pengetahuan, ya, knowledge creation, ya, bagaimana menciptakan pengetahuan dan juga pemberdayaan masyarakat. Jadi perpustakaan itu bukan hanya untuk pengelolaan koleksi, bukan hanya untuk menyimpan koleksi, pinjam koleksi. Jadi dengan demikian dapat kita pahami bahwa orientasi dari perpustakaan ini sudah bergeser, ya, bergeser dari collection center menjadi user center dan teknologi driven, ya, itu sekarang. Nah, transformasi ini semakin dipercepat dengan munculnya konsep society 5.0 atau Society 5.0, ya, itu yang diperkenalkan oleh pemerintah Jepang, ya. Pemerintah Jepang sebagai proses terhadap respon terhadap perkembangan dan juga tantangan dari era revolusi 4.0 yang lalu gitu kan. Jadi kelanjutannya. Jadi konsep Society 5.0 ini merupakan konsep masyarakat masa depan. Dia menekankan integrasi antara ruang fisik dan juga ruang cyber, ya, melalui penggunaan teknologi, ya. Jadi teknologi secara cerdas kemudian menciptakan kehidupan yang lebih manusiawi, ya, lebih manusiawi, kemudian inklusif dan juga berkelanjutan. Jadi berbeda dengan paradigma sebelumnya yang biasanya kalau di 4.0 kan cenderung orientasinya itu ke teknologi. Nah, era 5.0 ini menempatkan itu manusianya, ya. Manusia sebagai pusat, ya. Human Center Society, ya, di mana teknologi ini berfungsi sebagai alat. Jadi teknologi itu hanya alat. Alat untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas hidup, ya. Kualitas hidup, kemudian kesejahteraan hidup dari masyarakat. Nah, dalam konteks ini perpustakaan itu punya peluang, ya, peluang strategis, ya, melihat kondisi ini untuk menjadi menjadi bagian dari ekosistem digital, ya, nanti yang mendukung pembelajaran sepanjang hayat, ya, long life learning kita, kemudian literasi informasi, ya, dan juga bagaimana mendukung inklusi dari pengetahuan. Nah, kemudian seiring dengan berkembangnya Society 5.0 ini, kemudian kemajuan AI sekarang yang sedang terjadi, ini menjadi faktor kunci, ya, tentunya akan semakin mempercepat transformasi yang terjadi di perpustakaan kita. Nah, kita lihat bahwa
sekarang ini AI itu menghadirkan kemampuan baru ya dalam pengolahan informasi itu. Seperti misalnya pemrosesan bahasa, bahkan pembelajaran secara mesin. Kemudian sekarang kalau kita lihat kemajuan AI itu kan foto pun bisa berbicara, bahkan membuat video seolah-olah itu video orang bisa dibuat gitu kan. Nah, inilah kemajuan yang terjadi sekarang di era 5.0 dan juga di era AI ini. Nah, namun demikian eh, transformasi berbasis AI ini tentunya tidak hanya menghasilkan peluang gitu kan, tidak hanya memberikan peluang, tapi juga memberikan tantangan yang kompleks ya. Nah, di sini AI ini meningkatkan efisiensi, kemudian efektivitas layanan perpustakaan, misalnya kalau kita dalam konteks perpustakaan, misalnya ada penggunaan apa namanya chatbot, kemudian sistem rekomendasi, penulisan otomatis, dan juga analisis perilaku pengguna. Nah, ini juga menjadi satu hal ya. Nah, kalau kita melihat dalam konteks perguruan tinggi ya, keagamaan Islam, di PTKI ini tentunya transformasi ini memiliki dimensi yang lebih kompleks dan khas. Kenapa dikatakan demikian? Karena Pustakaan PTKI ini tidak hanya berfungsi sebagai pusat informasi ya, tidak pusat informasi dalam dunia akademik, tapi juga sebagai penjaga, penjaga, kemudian pelestari dan juga pengembang khasanah keilmuan keislaman ya. Karena basic keislaman itu baik yang bersumber dari literatur klasik ya dalam Islam itu kan, atau bisa juga karya-karya kontemporer yang sedang berkembang sekarang. Nah, ini tentunya menuntut adanya integrasi ya, integrasi antara penguasaan teknologi modern kita dengan pemahaman mendalam terhadap ilmu-ilmu keislaman. Kemudian selain itu, tentunya Pustakaan PTKI ini juga memiliki tanggung jawab. Tanggung jawab dalam apa? Mendukung penguatan moderasi beragama ya, karena itu menjadi jargon di kementerian kita, Kementerian Agama, itu moderasi beragama, literasi keislaman yang inklusif ya, kemudian pengembangan keilmuan yang berlandaskan apa namanya nilai-nilai etika keislaman ya. Jadi dengan demikian dapat kita pahami bahwa manajemen sumber daya manusia SDM Perpustakaan PTKI ini itu menjadi salah satu aspek yang sangat strategis ya, terutama bagaimana kita dalam menghadapi era 5.0 dan juga era kecerdasan buatan yang ada sekarang ini. Nah, tentunya SDM Perpustakaan tidak lagi cukup hanya memiliki kompetensi teknis ya. Kita sebagai mahasiswa, calon-calon SDM untuk PTKI tentunya tidak hanya apa namanya harus punya kompetensi bidang teknis saja, misalnya pengolahan koleksi ya. Kalau orang perpus hanya mengolah koleksi, tetapi juga dia harus mampu apa namanya punya keterampilan, punya keahlian, punya kompetensi yang multidimensional ya. Baik itu bidang literasi digital, kemudian analisis data, dan juga pemahaman teknologi AI serta integrasi moral dan etika profesi ya. Nah, ini beberapa hal yang tentunya harus menjadi apa namanya penguasaan yang harus dikuasai oleh SDM yang ada di Pustakaan PTKI. Nah, kemudian kalau kita melihat salah satu penelitian yang disampaikan oleh Dessler yang menyatakan bahwa manajemen SDM itu merupakan proses strategis ya, di mana dalam kegiatannya itu melibatkan apa namanya sisi perencanaan, sisi pengembangan, kemudian pengolahan tenaga kerja untuk mencapai organisasi secara efektif dan efisien. Nah, dengan demikian dapat kita pahami bahwa eh, apa namanya manajemen SDM di era apa namanya di era 5.0 dan kecerdasan buatan ini merupakan satu hal yang sangat penting, penting, kemudian sangat relevan untuk kita pahami, kemudian kita bersiap diri lah, bersiap diri sebagai apalagi kita sebagai mahasiswa gitu kan, mahasiswa PTKI bersiap diri untuk bersaing di era sekarang, tentunya dengan membekali diri kita, membekali kompetensi kita. Makanya ketika
di kelas itu sering Bapak sampaikan dengan para mahasiswa termasuk ketika ujian kompre itu kan sering ditanya. Jadi kalian itu kan tidak lama lagi tamat ini. Selain ijazah apa yang kompetensi yang kalian punya gitu kan? Kompetensi apa yang kalian punya selain ijazah? Ya. Jangan sampai kita misal mencari pekerjaan cuman mengandalkan satu senjata kita cuman ijazah, tidak ada kompetensi lain. Nah, itu harus dipikirkan. Kalau era sekarang tentunya teknologi ya, teknologi harus kuasai ya. Pemrograman kalau bisa, nah, termasuk kalau di prodi pustakaan itu kan ada apa namanya mata kuliah teknologi pustakaan kan. Ada aplikasinya misalnya Senayan Slim tuh ya Bu Loli ya. Nah, itu anak perpus itu harus menguasai itu. Nah, termasuk kita mungkin anak prodi manajemen pendidikan ini teknologi-teknologi yang berkaitan dengan pembelajaran itu harus kita kuasai gitu. Dan itu tidak mesti harus didapatkan di bangku kuliah. Kalau ada kegiatan-kegiatan, misalnya ada pelatihan atau intek, kalau memang kita bisa ikut ya, dan memenuhi syarat untuk ikut, kita ikut. Nah, itu untuk menambah apa namanya kompetensi dan keahlian kita supaya kita punya nilai tambah lah gitu kan, punya nilai plus, termasuk dalam skill dalam menulis gitu kan. Makanya sering Bapak sampaikan kepada mahasiswa, ya mulailah menulis gitu kan, artikel atau buku gitu kan. Apalagi kalau kita menulis artikel misalkan nanti akan dipublish. Nah, bisa jadi ketika kita suatu saat mungkin ikut untuk apa namanya tes CPNS atau tes dosen kan. Nanti siapa tahu ada penguji yang menanya apa karya yang sudah dihasilkan, berapa karya yang sudah dihasilkan, berapa gitu. Nah, kalau kita sudah punya persiapan itu dan kita sudah pernah menulis, ada jurnal kita, ada buku kita, itu nanti apa namanya menjadi nilai tambah, ada nilai plusnya dibanding dengan peserta lain gitu. Nah, inilah beberapa hal yang apa namanya yang harus kita siapkan bagi mahasiswa ini kan sekarang lagi sedang berjuang, lagi apa namanya menempuh pendidikan. Jadi kompetensi-kompetensi yang lain juga harus dimiliki di bidang teknologi, bidang data kalau sekarang kan. Termasuk juga kita di apa namanya kita sebagai orang Islam juga kompetensi keislaman, etika dan soft skill, komunikasi dan kreativitas, public speaking, ya itu juga harus dimiliki gitu kan. Sehingga nanti kita punya nilai tambah. Nah, bahkan dulu ya Bu Loli ya, ketika kita S2 dulu pernah tuh disampaikan oleh Prof. Sulis ya, Prof. Sulis Basuki, guru besar pustakaan. Salah satu kata beliau kelemahan dari SDM PTKI itu bidang bahasa, eh, khususnya bahasa Inggris ya. Nah, itu ingat betul Bapak, dengan beliau menyampaikan waktu itu ternyata bahasa ini masih banyak kendala. Dan memang realitas sekarang rata-rata pustakawan kita di bidang bahasa, khususnya bahasa Inggris itu masih ya boleh dikatakan masih sangat banyak yang belum apa namanya belum itu apa mahir ya, belum itu kompeten di bidang bahasa. Ini salah satu tantangan gitu kan, tantangan bagi kita SDM di PTKI ya, khususnya para pustakawan dan SDM-SDM di bidang lain ya. Nah, salah satunya bahasa. Nah, bahasa itu kan kunci. Kalau kita bahasa Inggrisnya apa namanya kompeten, itu akan menjadi pintu kita kan. Kalau kita misalnya sekarang S1 mau S2 cari LPDP itu kan yang dilihat salah satunya TOEFL-nya kan, TOEFL-nya harus tinggi gitu kan. Karena misalnya mau LPDP ke luar negeri itu harus bahasa Inggrisnya harus bagus. Nah, itulah beberapa hal kompetensi yang harus dimiliki oleh SDM di khususnya di Pustakaan PTKI dan juga kita para mahasiswa yang bergelut di apa namanya
Tuhan telah berjanji. Mohon maaf, Bapak, sepertinya eh, ada gangguan sinyal ya. Iya, sepertinya. Mohon maaf terlempar barusan. Baik, kita lanjut ke strategi manajemen SDM ya. Kalau berbicara tentang apa namanya strategi manajemen SDM ya, tentunya ketika kita sekarang menghadapi era 5.0 dan juga kerjasama buatan ini, itu manajemen SDM tidak lagi dijalankan secara konvensional dan bersifat administratif ya. Ya, jadi dalam hal ini perlu pendekatan strategis yang tentunya bersifat sistemik ya. Kemudian adaptif dan juga orientasinya ke depan ya. Jadi strategi ini nanti harus mampu meningkatkan kemudian mengintegrasikan kebutuhan kompetensi yang ada sekarang. Tentunya pertama kompetensi digital era sekarang kan. Kemudian nilai-nilai keislaman tadi, kemudian dinamika perubahan lingkungan eksternal yang ada sekarang. Ya, itu harus menjadi apa namanya perhatian ya. Nah, dalam perspektif manajemen modern, jadi SDM itu dipandang sebagai aset strategis ya. Strategi aset dan juga menentukan keunggulan kepentingan organisasi. Pertama kita lihat dari segi perencanaan kompetensi ya. Jadi langkah yang pertama dan krusial yang harus dilakukan itu adalah melakukan perencanaan SDM yang berbasis kompetensi. Ya, artinya perencanaan ini harus diawali dengan training needs analysis ya untuk mengidentifikasi apa namanya kesenjangan ya, antara kompetensi yang dimiliki perpustakaan saat ini kemudian dengan kompetensi yang dibutuhkan untuk ke depan gitu ya. Jadi harus apa namanya dianalisis dan diidentifikasi. Jadi analisis kebutuhan pelatihan itu menjadi pondasi utama ya, pondasi utama di dalam merancang program pengembangan SDM yang efektif. Itu yang pertama tentunya perencanaan kompetensi. Nah, kemudian yang kedua eh, pelatihan keberlanjutan ya. Jadi ketika seorang SDM sudah punya skill, jadi harus ada keberlanjutannya dilakukan kegiatan-kegiatan yang bisa mengembangkan skill-skill yang ada. Kemudian rekrutmen adaptif artinya rekrutmen dan seleksi itu ini merupakan salah satu pintu masuk utama di dalam membangun kualitas SDM misalnya perpustakaan. Ini menjadi salah satu pintu. Oleh karena itu proses ini juga harus dipandang sebagai apa namanya salah satu cara perencanaan yang secara adaptif nanti akan mempertimbangkan perubahan kompetensi ya, terutama di era digital ini. Nah, tidak cukup kita hanya apa namanya punya menilai dari kemampuan teknis dasar ya, tapi juga harus mengidentifikasi potensi inovasinya, ya, kemampuan belajarnya, kemudian literasi teknologi dari apa peserta itu ini harus jadi pertimbangan. Nah, dalam konteks PTKI ya kita lihat misalnya aspek literasi keislaman ini juga menjadi kriteria penting ya. Jadi tidak boleh diabaikan. Ya, pustakawan di lingkungan PTKI itu tidak hanya mampu mengolah informasi seharusnya, tapi juga memahami konteks ilmuwan Islam itu secara substansi gitu kan. Jadi proses seleksi ini harus mengintegrasikan antara indikator kompetensi teknologi, kemudian intelektualnya, kemudian nilai-nilai keislaman secara seimbang, ya harus ada keseimbangan. Nah, kemudian integrasi antara AI dan manajemen SDM ini harus juga menjadi salah satu hal yang penting juga. Ya. Misalnya ada apa namanya
pemanfaatan AI ini tidak hanya sebatas pada pelayanan pustakaan, ya, tidak hanya sebatas pelayanan pustakaan, tetapi juga dia diintegrasikan dalam proses manajemen SDM-nya, ya. Penggunaan HRIS ini, kemudian Human Resource Information System, ya, kemudian platform e-learning sekarang ini kan, kemudian sistem evaluasi kinerja berbasis digital. Ini juga menjadi salah satu alternatif dalam pengelolaan SDM yang lebih efisien, kemudian transparan dan berbasis data. Sebagai contoh, kalau sekarang ini kita di Kementerian Agama itu kan kalau mengurus kenaikan pangkat ataupun kegiatan-kegiatan lain di kepegawaian itu, kita berbasis teknologi, tidak lagi misalnya berkas-berkas di print kemudian dikirim ke Jakarta, nggak lagi. Kita sekarang berbasis teknologi, artinya data-data itu sudah diupload di sistem, kemudian nanti akan diperiksa oleh pimpinan by system juga. Jadi gitu. Nah, kemudian bagaimana kepemimpinan transformasional juga, ini juga salah satu hal yang perlu kita lihat, perlu kita perhatikan. Jadi keberhasilan transformasi SDM yang ini ditentukan oleh kepemimpinan kualitas kepemimpinannya. Jadi dalam konteks perubahan yang cepat itu perlu model kepemimpinan yang transformasional. Seorang pemimpin yang punya visi ke depan, seorang pemimpin yang bisa menginspirasi, ya, seorang pemimpin yang bisa memberikan motivasi, kemudian bisa mengarahkan organisasi menuju perubahan ke arah yang positif. Ini juga menjadi satu hal yang penting di era sekarang. Ya. Jangan sampai ada pemimpin yang tidak adaptif, tidak mau tahu dengan perkembangan zaman, tidak mau tahu dengan perubahan. Ya. Jadi seorang pemimpin itu tidak hanya berperan sebagai administrator, ya, tapi juga dia sebagai agen perubahan, agent ya, yang nanti akan menjembatani antara tradisi keagamaan Islam dalam konteks PTKI, misalnya tuntutan moderasi teknologi yang sedang terjadi sekarang. Nah, kemudian perlu juga penguatan budaya organisasi, ini juga penting, ya. Jadi dalam konteks manajemen SDM ini tidak akan berjalan efektif itu tanpa didukung oleh budaya organisasi yang kuat. Jadi budaya organisasi yang inovatif, kemudian budaya yang kolaboratif, terbuka terhadap perubahan, ini juga menjadi indikator, ya. Jadi salah satu yang menunjukkan keberhasilan transformasi misalnya di perpustakaan ataupun di lembaga-lembaga lain di era sekarang. Jadi budaya organisasi juga penting. Nah, kemudian bagaimana perspektif Islam memandang manajemen SDM. Jadi kalau kita melihat dalam perspektif Islam, pengembangan SDM ini tidak hanya dipahami sebagai proses peningkatan kualitas saja, kualitas secara teknis, ya, atau secara profesional. Nah, dalam konteks Islam itu pengembangan SDM ini dipandang itu sebagai bagian integral, ya, dari kewajiban spiritual, ya, spiritual dan juga intelektual manusia sebagai khalifah di muka bumi. Nah, Islam itu menempatkan ilmu sebagai pondasi utama dalam membangun peradaban, ya. Sehingga setiap upaya pengembangan SDM itu selalu hakikatnya itu adalah bagian dari ibadah, ya. Karena dimensi ibadah. Karena memang kalau kita kembali kepada Al-Quran, misalnya Al-Quran itu secara eksplisit menegaskan urgensi dalam pencarian ilmu. Nah, itu melalui wahyu yang pertama turun itu kan kepada Nabi kita, surat Al-Alaq ayat 1-5 itu, Iqra, ya. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang menciptakan. Jadi ayat ini tidak hanya memberitakan aktivitas membaca, ya, dalam arti literal, ya, tapi juga ayat ini mengandung makna epistemologis yang lebih luas. Apa itu? Yaitu dorongan untuk memahami. Kita diminta memahami, kemudian menelaah, dan juga mengembangkan ilmu pengetahuan sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dengan demikian,
Jadi pengembangan kompetensi SDM ini termasuk misal salah satunya kalau misalkan itu pustakawan, itu bagian dari implementasi nilai-nilai Quran ya dalam kehidupan profesional kita. Nabi Muhammad juga telah Muhammad SAW juga memperkuat pentingnya ilmu ya sebagai kewajiban universal. Menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim wa muslimah. Ya, hadis riwayat Ibnu Majah itu kan. Nah, hadis ini menegaskan bahwa proses pembelajaran itu tidak bersifat opsional. Nah, itu merupakan kewajiban yang melekat pada setiap individu ya. Jadi setiap kita wajib. Nah, dalam konteks manajemen SDM ini tentunya prinsip ini sejalan dengan konsep uh, lifelong education itu kan lifelong learning itu. Ya, jadi di mana setiap individu itu dituntut untuk terus ya untuk mengembangkan kapasitas dirinya, untuk mengembangkan kualitas dirinya sepanjang hayat, termasuk dalam konteks kita menghadapi perubahan yang terjadi sekarang ini ya di era AI ini, kemudian di era 5.0 ini. Nah, dalam konteks misalkan PTKI tentunya nilai-nilai keislaman itu menjadi salah satu landasan etis kita dalam pengelolaan dan pengembangan SDM. Nah, itu ada beberapa prinsip yang harus kita lihat. Pertama ada amanah gitu kan. Nilai amanah. Nah, amanah itu apa? Tanggung jawab, integritas ya. Betapapun misalnya satu sistem, misal satu aturan dibuat sebagus mungkin ya. Kalau orang yang menjalankannya itu tidak amanah, tidak punya integritas, tidak punya tanggung jawab, nah tentunya nanti akan rusak itu kan. Jadi pentingnya pertama itu amanah, tanggung jawab dan integritas. Kemudian kedua ihsan, artinya kualitas dan keunggulan kerja. Jadi ihsan itu memiliki makna melakukan pekerjaan dengan sebaik-baiknya. Ya. Kan dikatakan pengertian ihsan itu beribadahlah seolah-olah kamu melihat aku, kata Allah. Dan jika kamu tidak melihat aku, maka aku melihat kamu. Jadi prinsip ini harus terapkan dalam kehidupan kita. Ya, jangan sampai misalnya ketika diawasi bos kita kerja bagus, tidak tidak ada bos kita berleha-leha. Gitu. Nah ini prinsip ihsannya harus diterapkan. Kemudian itqon itu artinya profesionalitas dan ketepatan kerja. Jadi itqon ini merujuk kepada ketelitian kita, ya, kesungguhan kita, kemudian profesionalitas kita dalam bekerja. Nah, ini kemudian yang keempat, tazkiyah dan pengembangan diri. Artinya, selain aspek teknis dan etis, kita juga harus melakukan tazkiyah an-nafs, penyucian diri, pembersihan diri, kemudian pengembangan diri kita, kualitas kita, sehingga kita mampu menghadapi tantangan zaman. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada kesempatan ini. Beberapa hal yang berkaitan dengan manajemen SDM Pustakaan PTKI menghadapi era 5.0 dan AI di sekarang ini. Kini itu kami kembalikan kepada moderator. Terima kasih, kami kembalikan kepada moderator. Oke, baik. Terima kasih, Bapak. Teman-teman, kita sudah mendengarkan ya terkait yang sudah disampaikan materinya oleh Bapak Roni, yaitu mengenai manajemen SDM perpustakaan PTKI menghadapi era Society 5.0 dan era kecerdasan buatan. Nah, untuk pada kesempatan selanjutnya, kami akan berikan kepada setiap kelas satu orang penanya, ya. Untuk kelasnya mungkin bisa dimulai nih dari kelas C terlebih dahulu, kemudian D, kemudian E. Jadi kita berurutan. Mungkin untuk kelas C yang ingin bertanya dipersilahkan untuk segera menyalakan mic-nya kemudian bertanya.
Atau dari kelas yang lain terlebih dahulu juga tidak apa-apa. Dari kelas E mungkin ada yang ingin mengajukan pertanyaan terlebih dahulu. Baik, izin Kak Farhatain. Saya dari Baik, kelas E boleh bertanya. baik, persilahkan. Terima kasih Pak Roni tadi luar biasa ya. Tadi mulai kita poin pertama itu bagaimana itu perlu kita ikuti, jangan sampai tertinggal. Yang tadinya perpustakaan hanya sebagai pusat koleksi, sekarang menjadi pusat pengetahuan, jadi sehingga bisa dikembangkan pengetahuan di sana. Dan tadi juga ada beberapa masalah utama bagi pustakawan PTKI, utamanya di bahasa Inggris. Dan yang ingin saya tanyakan mungkin terkait dengan sistem itu, Pak. Karena sebetulnya kita bisa tahu kalau manusia itu sangat dipengaruhi oleh sistem. Ketika sistemnya baik, ekspektasi yang ada dalam pikiran saya seharusnya manusia itu jadi baik juga. Bagaimana bisa ada manusia yang tidak amanah, yang secara sistem itu tidak baik, bisa mencemari sistem yang sudah baik. Sebenarnya kita harus mulai mana, Pak? Memiliki atau sistemnya? Karena keduanya benar-benar saling berkaitan, Pak. Ya mungkin itu ya, Pak. Dan utamanya dengan hubungan kita dalam menghadapi zaman sekarang, karena kalau sekedar platform penghubung dan Pak Roni sepertinya terlempar lagi kah? Iya, mungkin ditunggu Masih, sebentar. Oke. masih ada. Oh, masih ada. Mohon izin, Pak. Ya, jadi kita mulai dari mana, Pak? Di samping zaman ini terus berkembang, kita juga harus mengikuti perkembangan zaman, meningkatkan kompetensi, tetapi juga kita bisa melihat secara mendasar kita punya masalah dengan sistem dan sifat manusia di lingkungan kita ini, Pak. Jadi kita harus mulai dari mana? Mungkin itu ya, Pak. Mohon izin. Oke, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya kepada saudara A2. Mungkin untuk selanjutnya saya serahkan kembali oleh Bapak. Dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada apa tadi A2 ya. Memang kalau kita lihat pertanyaan yang disampaikan oleh anak-anak A2 tadi, ini menyentuh kepada dua hal ya, hubungan antara sistem kemudian dengan karakter manusia. Jadi memang benar, manusia dibentuk oleh sistem, keluarga, kemudian pendidikan, budaya, bahkan lingkungan digital. Tetapi di saat yang sama ya, di saat yang sama manusia juga punya kehendak dan tanggung jawab secara pribadi. Nah, disinilah muncul biasanya paradoks ya. Muncul paradoks. Kenapa? Sistem bisa rusak karena manusia. Dan manusia bisa rusak karena sistem. Jadi ada dua paradok ini, ada hal paradok ini. Nah, kenapa ada manusia yang tidak amanah ya? Karena sistem tidak pernah sepenuhnya menentukan ya. Ada celah di situ. Kepentingan pribadi, kemudian godaan kekuasaan, tekanan ekonomi atau lemahnya integritas. Ini celahnya ini. Bahkan dalam sistem yang baik pun, ya kalau pengawasannya lemah atau nilainya itu tidak benar-benar hidup, ya nilai-nilai keislaman, integritas tadi, ini penyimpangan bisa terjadi gitu kan. Nah, jadi sebaliknya dalam sistem yang buruk pun masih ada orang yang tetap lurus, ya meski jumlahnya mungkin lebih sedikit dan perjuangannya pun lebih berat. Ya. Sebagai contoh ya, Bapak pernah melihat di YouTube ya, YouTube-nya dari Prof. Yusril.
Nah, beliau pernah berbicara tentang sistem ini, masalah sistem. Beliau menyatakan orang baik pun bisa ikut jahat katanya. Beliau contohkan misal mengurus KTP. Saya bolak-balik mengurus KTP, nggak selesai-selesai kan. Akhirnya saya tanya, berapa harus bayar? Sejuta, juta sehari selesai. Ini kan sudah merusak itu kan secara karakter gitu kan. Saya terpaksa jadi jahat, dari buruk karena sistem, kata beliau. Nah, ini kan salah satu contoh. Nah, tentang mencemari sistem yang tidak baik ini seringkali di lingkaran apa namanya, dia berada di lingkaran setan istilahnya. Jadi sistem yang lemah ini memberi peluang pada perilaku yang tidak amanah. Jadi sistem yang lemah ini juga memberi peluang perilaku yang tidak amanah. Kemudian perilaku itu nanti akan memperburuk, ya, semakin memperburuk sistemnya. Lalu bagaimana kita menyikapinya terutama di era sekarang ini? Yang pertama tentunya jangan naif, tetapi juga kita jangan sinis, ya. Jadi realistis bahwa ketidaksempurnaan itu pasti ada. Tetapi jangan sampai itu jadi alasan untuk kita ikut-ikutan menjadi rusak. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita perkuat integritas pribadi kita. Nah, ini memang terdengar klasik istilah ini kan, tetapi justru itu fondasinya. Nah, dalam situasi apapun, orang yang punya prinsip yang kuat itu akan jadi penahan kerusakan. Karena dia punya prinsip, ya, dia menjadi penahan kerusakan di dalam sistem. Ya. Jadi integritas itu seperti jangkar. Ya, istilahnya seperti jangkar. Dia tidak terlihat tetapi akan menentukan arah. Ya. Nah, kemudian yang ketiga bagaimana? Kita pilih lingkungan sebaik mungkin. Ya, jadi kalau terus berada dalam sistem yang sangat rusak tanpa daya mengubah, lama-lama nanti akan terpengaruh. Jadi kalau memungkinkan, kita cari lingkungan yang lebih sehat atau komunitas kecil yang punya nilai yang sama. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat, dorong perbaikan sistem perbaikan sistem yang ada, meskipun itu kecil. Ya, jadi tidak semua orang itu bisa mengubah sistem besar, tetapi hampir semua orang itu bisa memperbaiki bagian yang kecil. Cari kerja tim, misalnya. Dan kita lakukan transparansi, lakukan kebiasaan untuk jujur gitu kan, atau berani menolak pada praktek-praktek yang salah, yang merusak sistem. Kemudian yang kelima bisa kita lakukan dengan jaga kejernihan berpikir kita masing-masing, terutama di era sekarang ini kan. Zaman sekarang ini penuh dengan distraksi dan juga normalisasi hal yang dulu dianggap sebagai satu hal yang salah, yang tabu. Kalau tidak hati-hati, standar moral itu bisa bergeser secara pelan-pelan. Jadi perlu kesadaran untuk terus kita mengevaluasi diri, apakah ini benar atau hanya terlihat biasa karena sering terjadi. Jadi dapat kita pahami bahwa perubahan itu adalah merupakan kombinasi, ya, dari dalam diri kita dan juga dari sistem. Kalau hanya kita berharap sistem itu berubah tanpa memperbaiki diri, tentunya nanti hasilnya juga akan nihil, akan kosong. Tapi kalau kita hanya fokus pada diri kita, memperbaiki diri tanpa peduli sistem, juga dampaknya akan terbatas, ya. Jadi begitu, ya. Siapa yang bertanya tadi? Penjelasan Bapak. Mungkin Bu Dokter ada yang tambahkan? Cukup jelas, Pak. Baik, terima kasih untuk Bapak Roni. Mungkin untuk Saudara A2, apakah sudah terjawab nih pertanyaan yang tadi diberikan? Sudah sepertinya ya. Kita tinggal menunggu jawaban selanjutnya yang mungkin akan memperkaya. Terima kasih, Pak. Baik, terima kasih untuk Bapak Roni atas jawabannya. Baik, untuk kelas berikutnya nih, untuk perwakilan dari kelas berikutnya,
boleh segera untuk mengajukan pertanyaan untuk kelas C dan D. Apakah sudah dipersiapkan? Baik, saya follow up kembali. Apakah sudah dipersiapkan untuk kelas C dan D pertanyaannya? Iya, izin bertanya, Bapak. Baik. Saya Namira Alivia Izhar, izin bertanya, Pak. Tadi Bapak sudah menjelaskan terkait materi. Pertanyaannya itu, Pak, sekarang kan itu kan lagi banyak fenomena yang biasa disebut itu AI anxiety atau bisa disebut rasa cemas gitu. Kita sebagai Gen Z itu bisa selalu ngerasa pekerjaan manusia itu bisa bakal digantikan oleh mesin atau biasa disebut AI. Tadi di materi Bapak disebutkan adanya poin yaitu tantangan sumber daya manusia dan integrasi AI dalam manajemen sumber daya manusia. Pertanyaannya itu gimana caranya kita sebagai mahasiswi manajemen pendidikan yang dimana kedepannya akan menjadi seorang pendidik atau menjadi sebuah kepala dari suatu perpustakaan bisa meyakinkan para pustakawannya atau stafnya untuk tidak ngerasa terancam dengan adanya artificial intelligence atau biasa disebut AI. Terus gimana cara kita bisa ngebuktiin kalau nilai ISAN dan ITKON yaitu profesionalisme yang tadi Bapak sebutkan memang tidak bisa ditiru oleh algoritma oleh AI. Karena kalau cuma soal efisiensi, bukannya AI saat ini sudah mulai digunakan oleh banyak orang dan sudah banyak yang bisa menggunakannya, Pak. Baik. Terima kasih, Bapak. Terima kasih untuk Saudari Namira. Selanjutnya akan saya serahkan kembali kepada Bapak Roni untuk menjawab. Waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada siapa tadi? Namira ya. Ya, Namira, pertanyaan yang sangat bagus berkaitan dengan rasa cemas ya. Jangan-jangan ke depan itu pekerjaan kita diganti oleh robot. Nah, kecemasan seperti ini biasanya masuk akal ya. Bukan karena kita lemah ya, tetapi karena memang ada perubahan besar yang terjadi sekarang gitu kan. Dulu ketika Bapak masih zaman sekolah ya, zaman kuliah termasuk ya, tahun 90-an dan tahun 2000, HP-HP sekarang ini belum ada seperti sekarang. Karena anak sekarang ini ketika kuliah masing-masing pegang HP. Bahkan ke kampus pun satu orang satu motor. Kalau sekarang, pada zaman dulu, kalau mau ke kampus itu naik angkot kita. Kemudian kalau nggak jalan kaki gitu ya. Kemudian HP-HP nggak ada. Itu tahun-tahun 90-an sampai tahun 2000 kan. Nah, ini terjadi perubahan yang sangat besar. Nah, otomatisasi dan juga AI ini tentunya banyak menggeser banyak jenis pekerjaan. Tapi penting juga untuk kita luruskan dalam konteks ini, yang tergantikan itu hanya tugas-tugas tertentu. Ya. Jadi bukan menggantikan seluruh peran manusia. Justru di bidang tertentu, misalnya bidang manajemen pendidikan, ya, bidang manajemen pendidikan, kita sebagai manajemen pendidikan ini ada banyak aspek yang sulit tergantikan oleh mesin. Ya, ada hal-hal yang tidak bisa digantikan oleh mesin. Pertama, misalnya cara berpikir yang lebih tepat ya. Nah, kalau kita melihat mesin itu sebagai pengganti manusia, tentunya akan terus merasa terancam. Lebih realistis misalnya melihat ada alat yang menggantikan pekerjaan rutin, ya, pekerjaan rutin misalnya. Sementara manusia
itu naik ke level yang lebih kompleks. Pengambilan keputusan itu tidak ada di mesin. Rasa empati itu tidak ada di mesin kan. Jiwa kepemimpinan, kemudian nilai-nilai iskon ihsan tadi tidak ada di mesin kan. Nah, di pendidikan misalnya, mesin misalnya bisa mengkoreksi ujian, hanya sekedar mengkoreksi. Tapi membangun karakter siswa, ya, membangun karakter siswa atau memahami kondisi emosional siswa, memahami kondisi emosional seseorang atau membuat kebijakan yang adil, nah itu tetap berada di tangan manusia gitu ya. Nah, ini yang pertama, cara berpikir yang lebih tepat. Kemudian yang kedua, bekal penting sebagai manusia, manajemen pendidikan. Tentunya agar tidak tertinggal, kita perlu mengkombinasikan beberapa hal. Yang pertama, literasi teknologi. Jadi, dalam konteks ini kita bukan jadi programmer, tetapi paham arah teknologi. Artinya pahami bagaimana AI, bagaimana data, bagaimana sistem digital itu dipakai dalam dunia pendidikan. Misalnya, learning management system ya, sistem pembelajaran, manajemen pembelajaran, ataupun analisis data siswa, ataupun dalam hal misalnya otomatisasi administrasi sekolah. Nah, itu yang literasi teknologi. Kemudian yang kedua, keterampilan yang sulit digantikan, misalnya kepemimpinan dan komunikasi. Ini manusia yang punya peran kepemimpinan, komunikasi ya. Kemudian problem solving dalam situasi yang kompleks ya. Ketika ada masalah yang kompleks, tentunya peran manusia yang lebih dipentingkan. Kemudian pengambilan keputusan berbasis nilai dan juga manajemen perubahan ya. Ini penting di era sekarang. Ya. Bukan sekedar punya skill, tetapi cepat belajar kepada hal-hal baru. Ini yang paling paling tahan biasanya terhadap perubahan zaman. Nah, kemudian yang ketiga perlu kita pahami dalam konteks dalam hal ini di bidang manajemen misalnya, itu mengurangi rasa cemas ya, secara praktis. Nah, rasa cemas yang sering muncul itu karena merasa apa? Merasa tidak punya kontrol atau pengawasan. Jadi, yang pertama tentunya kita fokus ke hal yang bisa kita bangun sekarang, misalnya skill kita, ataupun pengalaman, ataupun jaringan kita. Ya, itu dibangunlah mulai sekarang. Kemudian kita kurangi over previews, artinya terhadap berita yang menakutkan tanpa solusi. Jadi kurangi hal-hal seperti itu. Kemudian kita ubah pertanyaan dari aku akan tergantikan menjadi pertanyaan peran baru apa yang bisa aku ambil. Ya, jadi kita ubah pertanyaan itu. Aku akan tergantikan. Kemudian jadi pertanyaan adalah peran apa, peran baru apa yang kira-kira bisa kita ambil, yang kita perankan nanti ke depan gitu. Nah, di sinilah kita perlu menambah, meningkatkan, mengembangkan kompetensi kita, skill kita. Nah, kemudian yang keempat, penerapan ihsan dan iskon ke depan ya. Jadi dua konsep ini justru sangat relevan ya di era sekarang, di era AI 5.0 ini. Ihsan itu artinya kita bekerja dengan kesadaran bahwa Allah melihat kita. Ya. Kesadaran moral kita. Artinya dalam bekerja kita tetap jujur dan amanah meskipun sistemnya sekarang sudah sistem otomatis gitu kan. Kemudian tidak menyalahgunakan teknologi, misalnya manipulasi data, ataupun plagiarisme dengan AI dan sebagainya. Kemudian kita menjaga niat kita. Jadi kerja itu bukan hanya untuk mendapatkan hasil, tetapi juga untuk mendapatkan penilaian. Penilaian dalam arti bukan nilai ABC, tapi nilai yang punya makna gitu kan. Nilai ibadah. Ya. Nah, kemudian itskon. Ya. Itskon itu profesional. Ya, profesional, rapi, dan excellent. Nah, ini tentunya jadi pembeda yang besar ya. Jadi penggunaan teknologi ya, jadi kita gunakan teknologi itu untuk meningkatkan kualitas kerja kita, bukan sekedar untuk mempermudah ya, tapi juga untuk meningkatkan kualitas kerja kita. Kemudian kerja itu tidak asal selesai, tetapi kerja itu
kita lakukan benar-benar kerja yang berkualitas, yang bermutu. Kemudian kita terus meningkatkan kompetensi kita. Jadi uh, itu kompetensi kita tingkatkan terus, keterampilan kita, skill kita ya. Nah, jadi di masa depan orang yang biasa-biasa saja itu akan mudah tergeser. Tapi orang yang punya itkon unggul, ya, unggul dalam bahasa itu ya, dan juga ditambah dengan ihsan yang punya nilai, jadi justru nanti akan semakin dibutuhkan ya, karena sistem itu butuh orang yang bisa dipercaya gitu kan. Walaupun sistemnya bagus, kalau yang mengelola itu bukan orang yang berintegritas, bukan orang yang itkon dan ihsan, nanti akan rusak juga sistemnya gitu kan. Nah, itu. Kemudian yang kelima, gambaran masa depan itu harus apa namanya? Kita lihat ke arah yang lebih jujur ya. Akan ada pekerjaan yang hilang, pasti ya. Dulu tahun 90-an kalau kita mengirim surat itu masih pakai perangko ya. Nah, supaya perangko, kalau sekarang nggak ada lagi. Ya, jadi jarang kita lihat sekarang ini orang pegawai kantor pos ya bawa motor itu kan ngantar surat. Jarang gini. Sekarang yang banyak itu orang ngantar paket gitu kan. Nggak ada lagi orang petugas kantor pos ngantar surat yang pakai perangko. Perangko nggak ada lagi sekarang. Ya. Ini pergeseran. Pekerjaan ada yang hilang, iya. Nah, jadi tetapi nanti akan muncul peran-peran baru. Pertama, misalnya manajer sistem pendidikan digital, karena sekarang sudah ada pendidikan berbasis digital, berbasis elektronik. Ya. Kemudian analis data pendidikan, kemudian pengembang kebijakan berbasis AI, kemudian bisa juga konsultan pembelajaran personal. Nah, ini ke depan nanti akan muncul seperti pekerjaan-pekerjaan seperti ini. Jadi, dengan demikian dapat kita pahami, bukan tidak ada masa depan, tapi masa depan berubah bentuk. Jadi, tinggal kesiapan kita. Jangan kita merasa cemas gitu kan. Tapi kita harus mengasah dan memperkuat kompetensi kita dengan menerapkan ihsan dan itkon tadi. Kita sebagai orang Islam itu yang harus kita lebih tekankan gitu. Mungkin itu modal. Oke, baik. Terima kasih Bapak Roni. Untuk Saudari Namira, apakah sudah terjawab nih pertanyaan yang tadi eh, kamu berikan? Sudah sangat terjawab Bapak, terima kasih. Berarti intinya AI itu hanya sebutan atau alat untuk membantu efisiensi, tetapi ruhnya itu atau sentuhan isahnya itu tetap dalam manusia, di manusia, dan pelayanan itu tetap harus datang dari hati seorang pustakawan. Berarti kita sebagai calon lulusan dari manajemen pendidikan perlu mengasah soft skill, juga integritas kita untuk menjadi seorang pemimpin yang lebih berintegritas di masa depan ya Bapak. Iya, iya, manusianya harus berintegritas. Itkon dan ihsan itu kan. Terima kasih Bapak. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan lagi nih untuk satu orang penanya lagi? Khususnya untuk kelas C, mungkin sudah dipersiapkan. Saya ingin menanya, Oke, baik. Silakan. perkenalkan saya Rofik Ibrahim Hafiz dari perwakilan kelas C. Ingin bertanya Pak, manajemen SDM perpustakaan PT KAI cukup efektif dalam hal kesadaran terhadap tantangan masa depan, namun masih kurang efektif dalam hal implementasi teknis yang merata. Banyak yang sudah mulai berlari, namun sebagian besar lainnya masih dalam tahap belajar untuk menguasai teknologi AI secara mendalam. Baik, pertanyaan saya, sejauh mana efektivitas manajemen SDM perpustakaan PT KAI saat ini dalam merespon tantangan era society 5.0 dan perkembangan kecerdasan buatan? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Saudara Rofik atas pertanyaannya. Saya akan kembalikan kembali untuk ke Bapak Roni untuk dipersilahkan. Ya, baik, terima kasih kepada Rofik ya. Pertanyaan sangat bagus. Bagaimana sejauh mana efektivitas SDM PTKI sekarang ini
Tentunya kalau melihat pertanyaan yang disampaikan oleh Rofi ini pertanyaan yang tajam ini ya. Di jawabannya itu tentu saja tidak bisa hanya hitam putih. Ya, tidak hanya gitu. Jadi kalau kita melihat efektivitas manajemen SDM PTKI, ya, Perguruan Tinggi Keagamaan Islam saat ini, itu bervariasi. Ya. Tapi secara umum itu masih belum optimal, terutama jika dilihat dari tuntutan era digital dan juga kompetensi secara global skala. Ya, sekarang ini. Nah, kalau kita melihat gambaran secara umum kondisi sekarang, di bawah naungan Kementerian Agama Republik Indonesia ini, banyak PTKI dalam hal ini termasuk UIN, IAIN, STAIN ya, itu sudah melakukan pembenahan terhadap SDM. Tetapi di lapangan itu masih ada beberapa pola yang berulang, misalnya rekrutmen belum sepenuhnya berbasis merit ya, masih ada faktor non kompetensi ya. Nah, kemudian misalnya contohnya faktor kedekatan, senioritas ya. Meski tidak semua kampus seperti ini ya. Nah, ini harus diakui masih ada gitu kan. Kemudian pengembangan dosen belum merata. Ya. Ada yang sudah didorong lanjut studi, didorong untuk melakukan riset, tapi ada juga yang stagnan karena minim dukungan atau budaya akademik yang lemah. Ya, contoh misal di kampus kami ada beberapa dosen yang golongannya masih 3C, sudah 10 tahun, 16 tahun gitu kan. Masih S2, padahal dia itu sudah diberikan kesempatan untuk studi lanjut, tapi nggak mau. Nah ini kadang-kadang pimpinan sudah memberikan peluang, tapi yang bersangkutan tidak mau. Nah ini juga menjadi satu hal ya, kendala yang ada. Kemudian evaluasi kinerja cenderung administratif ya. Jadi biasanya fokus pada laporan BKD ya kalau kita dosen tuh, atau laporan untuk borang iritasi. Jadi bukan kualitas nyata ya, bukan kualitas nyata yang dilihat. Misalnya bagaimana impact pengajarannya, bagaimana impact dampak dari riset itu terhadap masyarakat, terhadap perguruan tinggi, kemudian kontribusi ke masyarakatnya bagaimana. Itu tidak ada, yang ada cuman administratif gitu kan. Misalnya kita melakukan penelitian, yang dibutuhkan misalnya laporan penelitian, laporan keuangannya, bukan bagaimana penelitian itu betul-betul berdampak terhadap perguruan tinggi dan masyarakat. Nah, kemudian adaptasi teknologi belum merata. Ini juga menjadi satu hal yang ada sekarang gitu kan. Sebagian PTKI itu sudah maju, misalnya ada e-learningnya, mungkin di Jakarta kan sudah ada pasti itu kan. Kemudian digitalisasinya sudah maju. Tapi banyak yang masih setengah jalan, beberapa PTKI itu kan, setengah jalan yang dilakukan. Nah, sejauh mana efektivitasnya? Nah, kalau kita jawab secara ringkas, ya cukup efektif dari aspek apa? Aspek administratif saja, dari segi strukturnya, regulasinya, pelaporan berjalannya itu sudah efektif, cukup gitu kan. Kemudian yang kedua, kurang efektif dari aspek strategis, ya. Kalau administratifnya cukup, kemudian kalau dari segi strateginya kurang efektif. Misal dari pengembangan talenta, dari sisi budaya unggul ataupun inovasi. Artinya apa? Sistemnya ada tetapi belum sepenuhnya hidup gitu kan. Nah, lalu kenapa ini terjadi? Ini menjadi pertanyaan kita. Nah, tentunya kita melihat berapa akar masalahnya. Apa akar masalah? Mengapa ini terjadi? Yang pertama tentunya budaya organisasi ya. Budaya organisasi masih kuat budaya birokratis dibanding dengan budaya profesional dan kinerja. Nah, ini menjadi satu problem yang ada sekarang gitu kan. Kemudian kepemimpinan yang belum konsisten ya. Ada kampus misalnya yang maju karena pimpinannya kuat. Tapi ketika ganti pimpinan maka arahnya berubah gitu. Nah, ini menjadi satu problem juga selain budaya organisasi. Kemudian yang ketiga orientasi compliance bukan excellence. Ini juga menjadi satu hal, fokus memenuhi aturan daripada menjadi unggul. Nah, ini permasalahan yang ada gitu kan. Kemudian kurangnya integrasi
nilai dan sistem tadi. Nilai seperti amanah, ihsan tadi, iskon ini tadi, itu sering disampaikan, tetapi belum diterjemahkan dalam sistem SDM yang konkret. Ya. Kita punya konsep, tetapi belum diterjemahkan, belum diimplementasikan biasanya. Apalagi kita Islam ini kan, kita orang Islam ini punya konsep yang sangat bagus. Misalnya dalam segi apa pertama membaca ya, ya. Iqra. Itu Islam yang punya konsep Iqra. Ayat pertama turun itu adalah tentang membaca Iqra. Tetapi siapa yang menerjemahkan itu? Apakah banyak orang Islam melakukan itu? Contoh di Indonesia misalnya. Apakah banyak orang-orang Islam yang sudah menerjemahkan itu? Masih sangat banyak belum. Gitu. Justru yang banyak menerjemahkan itu adalah misalnya negara-negara atau orang-orang Muslim, misal Jepang. Orang Jepang itu kan terkenal apa namanya kutu buku, ya, yang sangat rajin membaca, duduk menunggu kereta membaca buku dia. Atau misal di jam perkuliahan tidak ada dosen, mereka membaca buku. Kalau di kita, kalau nggak ada dosen, mahasiswa ngumpul-ngumpul ngerumpi, kan, menggosip. Nah ini yang terjadi. Kita punya konsep yang bagus, landasan kita Al-Quran, ayat pertama Iqra, tapi yang menerjemahkan, yang mengimplementasikan itu justru lebih banyak dari orang-orang non-Islam. Ini tentunya menjadi pemikiran kita bersama gitu kan. Yang sampai kita punya konsep tapi dipakai orang gitu kan. Nah, kaitannya dengan ihsan dan itqon, disinilah kritik sekaligus peluangnya. Jadi, ihsan itu sering berhenti pada wacana biasanya dalam apa nih ceramah-ceramah atau dalam penyampaian visi misi. Itu cuma disampaikan dalam bentuk wacana, tapi belum menjadi indikator kinerja nyata. Nah, itu. Kemudian itqon, profesionalisme yang tinggi ini belum jadi standar minimum. Kadang biasanya biasanya itu ada yang penting cukup saja, yang penting tercapai gitu kan. Nah, ini padahal kalau dua hal ini benar-benar kita terapkan ya, rekrutmen misalnya akan lebih objektif, amanah, kemudian kinerja kita akan dinilai apa namanya dari segi kualitasnya, itkonnya, kemudian pengembangan SDM itu jadi apa namanya jadi investasi, bukan hanya sekedar formalitas. Nah, ini beberapa hal yang harus kita pikirkan bersama. Lalu sebagai mahasiswa menerima pendidikan harus bagaimana kita? Kalau hanya kita mengamati tanpa strategi, tentunya nanti akan ikut terjebak dalam sistem yang sama. Jadi perlu posisi yang lebih aktif ya dalam hal ini ya. Pertama, jadikan diri sebagai outlier, artinya penyimpang positif. Bangun kompetensi yang memenuhi standar rata-rata. Misalnya paham HR modern, talent modern, kemudian performance system, ya, kompetensi, melek teknologi pendidikan, itu harus punya anak MPI, anak manajemen pendidikan ini. Kemudian punya integritas yang kuat, itu harus dibangun ya. Kemudian yang kedua, pahami sistem, tetapi jangan larut dalam kelemahannya. Jadi kita perlu realistis ya. Sistem bukan satu apa nama sistem itu belum sempurna, tetapi jangan jadikan itu alasan untuk kita menurun kualitas kita. Ya, jadi harus dipahami itu. Jadi yang ketiga, siapkan diri jadi agen perubahan kecil. Jadi tidak harus langsung mengubah apa namanya institusi yang besar, tapi kita mulai dari tim yang kecil, mulai dari proyek-proyek kampus, kegiatan di kampus kita, dari organisasi mahasiswa kita, gitu kan. Nah, kemudian yang keempat, kombinasikan nilai dan skill. Jadi banyak orang yang apa namanya punya nilai, tetapi lemah di skill, atau sebaliknya punya skill tapi lemah di nilai. Padahal yang dibutuhkan ke depan itu adalah kedua hal ini, ihsan, ya arah moral kita, itkon dan kualitas kerja, ya nilai dan skill ini penting, kompetensi. Jadi efektivitas manajemen SDM PTKI ini dapat kita pahami bahwa harus diakui pertama belum maksimal, terutama
di kualitas dan daya saing. Ini juga masih belum maksimal kita. Kemudian, tapi kita punya potensi besar karena pondasi nilainya itu sudah ada. Jadi, tinggal pertanyaannya adalah apakah generasi berikutnya, termasuk kita yang hadir ini, itu akan mengulang pola lama atau mulai memperbaiki dengan pendekatan yang lebih profesional dan bernilai. Ya, jadi kalau kita mau, tentunya kita bisa bedah lebih spesifik misalnya dalam konteks PTKI, ya, topik-topik riset yang ada di perguruan tinggi kita dan sebagainya. Mungkin itu, moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Roni untuk jawabannya. Apakah nih untuk saudara Rofik sudah terjawab pertanyaannya? Baik, sangat-sangat terjawab dari pertanyaan dari jawab beliau. Baik, terima kasih untuk Bapak Roni Rodin sudah kita ucapkan ya bersama-sama untuk Bapak Roni Rodin sudah memberikan materi sekaligus sudah mempersilahkan kita untuk bertanya tiga pertanyaan tadi. Dan terima kasih kembali untuk Bapak sudah memberikan materi terkait manajemen SDM perpustakaan PTKI menghadapi era Society 5.0 dan era kecerdasan buatan. Untuk acara selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat yang akan dipandu oleh MC kita. Maka dari itu saya Farhatain moderator eh, pamit undur diri. Terima kasih banyak dan mohon maaf apabila selama berjalannya materi yang disampaikan saya ada salah kata atau perbuatan. Terima kasih banyak. Untuk selanjutnya saya akan kembalikan kepada Saudari Rifda Aziza sebagai MC. Baik, terima kasih kepada Saudari Farhatain yang telah menjadi moderator memandu kegiatan materi pada pagi hari ini. Terus kemudian terima kasih kepada Bapak Roni Rodin SPDI MHUM yang telah menyampaikan materi pada pagi hari ini. Semoga apa yang disampaikan dapat bermanfaat dan dapat kita aplikasikan dalam setiap proses pembelajaran kita ke depannya. Amin ya Rabbal Alamin. Selanjutnya yaitu sesi penyerahan sertifikat secara virtual yang akan diberikan oleh Ibu Dr. Lalitasari SAG MHUM, MSI selaku dosen pengampu mata kuliah Manajemen Perpustakaan dan Pusat Sumber Belajar. Kepadanya waktu dan tempat dipersilahkan. Ibu, mohon maaf Ibu sebelumnya mic-nya belum dipencet. Iya, maaf, maaf. Terima kasih udah. Alhamdulillah pagi ini kita telah selesai sharing terkait perpustakaan. Terima kasih Pak Roni Rodin Emhum. Teman-teman mahasiswa, beliau adalah sahabat saya. Ya, kita sama-sama alumni S2 Ilmu Perpustakaan UI. Sebagai tanda terima kasih kami kepada Bapak, ini ada sedikit sertifikat ya Pak. Moga-moga dengan harapan semoga bertambah ilmu kita semua dan bertambah pengalaman kita semua terkait perpustakaan di era AI dan semoga juga Bapak nanti kita bisa undang ya teman-teman mahasiswa untuk hadir di kampus kita tercinta. Dan sebagai informasi Bapak bahwa kampus manajemen Prodi Manajemen Pendidikan itu ada di kampus 4, di kampus PPG. Jadi kami ini UIN Jakarta ini ada 4 kampus ya, yaitu di daerah, kalau yang keempat itu di daerah Sawangan Parung. Mungkin itu Pak, Bapak mungkin mohon diterima dan seikhlasnya. Baik, terima kasih kepada Bu Loli dan para mahasiswa yang sudah mempercayakan Bapak untuk sharing pengetahuan pada pagi hari ini dan sertifikatnya saya terima dengan secara virtual. Terima kasih banyak. Terima kasih. Ibu kembalikan kepada Rifda. Baik, terima kasih Ibu Loli.
Selanjutnya, kita beranjak ke acara selanjutnya, yaitu sesi foto bersama. Bagi teman-teman yang masih off kamera, boleh segera di-on-in kameranya. Dikasih aba-aba ya, Rifda. Iya, Ibu. Baik. Ini yang masih off cam, boleh segera di-on-in kameranya. Teman-teman masih ditunggu. Oke, teman-teman, kita mulai ya untuk slide pertama. 1, 2, 3. Oke, untuk slide kedua. 1, 2, 3. Oke, slide ketiga. 1, 2, 3. Bisa Slide juga kanan tengah. literasi, Rifda. Iya, Ibu. Ini, tanda literasi. Oh, oke. Nah, kalau 1, aku perpustakaan nggak itu bisa, kan Bu. pakai, ya? Aku nggak bisa, Bu. Ya nggak bisa ya. Ya, Yang nggak apa-apa, bisa, teman-teman aja. jangan lupa screenshot ya. Iya, Ibu. 1, 2, 3. Oke, slide kedua. Literasi. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Bentar. Oke. Jadi ini literasi bukan L for literasi, not L for loli ya. Oke. Baik, terima kasih teman-teman semua. Sebelum beranjak ke acara terakhir, saya selaku MC mohon maaf apabila terdapat kekurangan ataupun kesalahan sikap maupun perbuatan yang sengaja maupun tidak disengaja selama acara berlangsung. Selanjutnya, mari kita berlanjut ke acara yang terakhir yaitu penutup. Marilah kita tutup sesi perkuliahan pada pagi hari ini dengan mengucap hamdalah dan doa kafaratul majelis. Alhamdulillahirrabbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih Pak Roni Rodin, Ya, terima kasih terima para kasih. mahasiswa yang Surup yang telah hadir, terima kasih Ya, semuanya. Semoga ya. kita juga bisa berkunjung ke YAIN Surup. Amin ya Allah. Amin. Terima kasih. Ya, makasih banyak Bu Lali dan mahasiswa UIN Jakarta. Izin lab ya. Ya, kasih Pak. Assalamualaikum. Terima kasih, Bu. Ya, untuk para mahasiswa boleh nanti gabung di jam 10 ya, itu berkaitan tentang otomasi perpustakaan. Terima kasih Namira, terima kasih Rofik, terima kasih Mailanis dan mahasiswa semua. Terima kasih ya. Sukses acaranya. Terima Sama-sama kasih. Ibu. Terima Terima kasih, kasih, Bu. Bu. Terima kasih kembali Ibu. Terima kasih Bu, luar biasa ini info materinya. Iya dong. Oke, makasih Bu Lev ya. Siap-siap UTS.